Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatih Imania Zafiz. Saya moderator dari kelompok pertama dengan judul Sediaan Liquid dalam Bentuk Emulsi yang beranggotakan Sylvia Putri Pratiwi, Rizka Wahyuni, Nisa Ulfitria, Siti Mulyana, Rika Yolanda, Nur Haliza, Nur Adisa, dan Afnia. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Sediaan emulsi. Emulsi merupakan campuran dari dua cairan yang biasanya tidak bergabung, seperti minyak dan air. Perlu ditambahkan zat tertentu yang bertindak sebagai pengemulsi, yang dapat membantu dua cairan dapat bercampur secara homogen dan stabil. Menurut Farmakope edisi 4, emulsi adalah fase yang salah satu cairan terdispersi dalam cairan yang lain dalam bentuk tetesan kecil. Stabilitas emulsi dapat dipertahankan dengan penambahan zat yang ketiga yang disebut dengan emulgator atau emulsifying agent. Nama saya Nur Haliza. Saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat emulsi. Sifat emulsi ada 4. Yang pertama, partikel-partikel emulsi tak terhindar membentuk struktur tak homogeni yang dinamis dalam skala kecil. Yang kedua, emulsi merupakan sistem yang sangat tidak stabil dan memerlukan zat pengemulsi atau pengemulsi. Pengemulsi ini biasanya merupakan zat aktif permukaan yang juga dikenal sebagai surfaktan. Yang ketiga, emulsi dibuat dengan pencampuran kontinu atau agitasi dari dua fase. Yang keempat, ketika disimpan untuk jangka waktu yang lebih lama atau dalam kasus tidak adanya zat pengemulsi, fase dalam emulsi cenderung terpisah dan kemudian menghasilkan retak emulsi atau disebut juga dengan fase inversi. Selanjutnya komponen emulsi. Komponen emulsi ada dua, yaitu komponen dasar, yaitu bahan pembentuk emulsi yang harus dapat dalam emulsi, yaitu bahan utama yang terdiri dari fase dispersi atau fase internal, yaitu zat cair yang dapat terbagi-bagi menjadi butiran kecil ke dalam zat cair lainnya. Yang kedua ada fase kontinu, fase eksternal luar, yaitu zat cair dalam emulsi yang berfungsi sebagai bahan dasar atau pendukung dari emulsi tersebut. Dan yang ketiga ada emulgator, yaitu bagian dari emulsi yang berfungsi untuk menstabilkan emulsi. Bahan emulgator sendiri yaitu seperti tumbuhan gom Arab, teragakan, agar-agar, dan radius, yaitu ada tumbuhan yang tadi yang ada juga dari hewan, yaitu gelatin, kuningan telur, dan kasein. Contoh emulgator buatan sendiri ada sabun dan twin dan span. Dan yang kedua ada komponen tambahan, yaitu bahan tambahan yang diperlukan dalam emulgator, yaitu ada 3. Yang pertama ada korigen. Korigen ini memperbaiki kerja obat, dan memperbaiki rasa, dan memperbaiki bau obat, memperbaiki warna obat, memperbaiki kelarutan obat. Yang kedua ada antara lain metil, propil, paraben, asam benzoat, asam sorbat, dan lain-lain. Yang ketiga ada antioksidan yang digunakan untuk seperti asam aksorbat, asam sitrat, poliglatin, dan asam gelatin. Itulah tadi komponen dari emulsi sendiri. Tipe emulsi terbagi atas dua. Yang pertama ada tipe emulsi oil in water atau minyak dalam air. Adalah emulsi yang terdiri dari butiran minyak yang tersebar ke dalam air. Minyak sebagai fase internal dan air sebagai fase eksternal. Yang kedua ada tipe emulsi water in oil atau air dalam minyak. Adalah emulsi yang terdiri dari butiran
yang tersebar ke dalam minyak, air sebagai fase internal dan minyak sebagai fase eksternal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Ulfitria. Saya akan mencoba menjelaskan tentang cara pembuatan emulsi. Cara pembuatan emulsi dikenal dengan 3 metode. Yang pertama ada metode gom kering atau kontinental. Dalam metode ini, zat pengemulsi dicampur dengan minyak, kemudian ditambahkan air untuk pembentukan korpus emulsi, baru diencerkan dengan sisa air yang tersedia. Yang kedua ada metode gom basah atau disebut dengan metode Inggris. Dalam metode ini, zat pengemulsi ditambahkan ke dalam air agar membentuk suatu musilago. Kemudian perlahan-lahan minyak dicampurkan untuk membentuk emulsi. Setelah itu baru diencerkan dengan sisa air. Yang ketiga ada metode botol atau botol Forbes. Metode ini digunakan untuk minyak menguap dan zat-zat yang bersifat minyak dan mempunyai vikositas rendah atau kurang kental. Dalam metode ini, minyak dan serbuk gom dimasukkan ke dalam botol kering. Kemudian ditambahkan 2 bagian air, tutup botol kemudian. Sekian, terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara membedakan tipe emulsi. Membedakan tipe emulsi dikenal beberapa cara membedakan tipe emulsi, yaitu 1. Dengan cara pengenceran fase. Setiap emulsi dapat diencerkan dengan fase eksternalnya. Dengan prinsip tersebut, emulsi tipe oil water dapat diencerkan dengan air, sedangkan tipe emulsi water oil diencerkan dengan minyak. Nah, di sini yang kedua, dengan pengecatan atau pemberian warna. Dengan pengecatan atau pemberian warna, yaitu zat warna akan tersebar dalam emulsi apabila zat tersebut larut dalam fase eksternalnya dari emulsi tersebut. Emulsi ditambah larutan sudah 3 dapat memberi warna merah emulsi tipe water oil. Karena sudah 3 larutan dalam minyak, emulsi tambah larutan methylene blue dapat memberi warna biru. Pada emulsi tipe oil water, methylene blue larut dalam air. Yang ketiga dilakukan dengan kertas saring. Maksud dilakukan dengan kertas saring yaitu bila emulsi diteteskan pada kertas saring menjadi basah, maka tipe emulsi oil water dan timbul noda minyak noda kertas, berarti emulsi tipe oil water. Nah, yang keempat dilakukan dengan konduktivitas listrik, yaitu alat yang dipakai adalah kawat, stop kontak, kawat dengan tahanan 10 kJ 1/2 watt dan lampu neo 1/4 watt. Dihubungkan secara seri, elektroda dicelupkan dalam cairan emulsi. Lampu neo akan menyala apabila elektron dicelupkan dalam cairan emulsi tipe oil water dan akan mati bila dicelupkan pada emulsi tipe water oil. Cara melihat emulsi yang baik. Emulsi yang baik salah satu cirinya adalah apabila terjadi pemisahan antara 2 lapisan, maka sediaan ini akan mudah terdispersi kembali setelah dilakukan pengocokan. Hal ini disebut cramming. Tapi apabila terjadi cracking atau koalesan, yaitu terpisahnya emulsi karena film yang meliputi partikel rusak dan butir minyak akan koalesan atau menyatu, sehingga dengan pengocokan pun larutan tidak terdispersi kembali atau terjadinya inversi minyak dalam air atau air dalam minyak yang bersifat tetap atau irreversible, maka emulsi dikatakan tidak baik. Saya Nur Adisa, saya akan menjelaskan tentang macam-macam kerusakan emulsi. Yang pertama ialah cramming, merupakan suatu bentuk kerusakan emulsi secara estetika. Hal ini pasti terjadi pada zat terdispersi yang memiliki bobot jenis yang lebih besar dibandingkan dengan zat pendispersinya. Kerusakan ini bersifat reversibel dan dapat diatasi dengan melakukan pengocokan. Selanjutnya ialah flokulasi. Kerusakan ini terjadi akibat lemahnya gaya tolak menolak atau potensial zeta antara tetes-tetes
terdispersi, sehingga mengakibatkan tetes terdispersi tersebut saling berdekatan. Hal ini dapat diatasi juga dengan pengocokan. Namun, untuk mencegah terjadinya pelekatan yang kuat, maka ditambahkan koloid pelindung atau mucilago untuk melindungi permukaan tetes terdispersi tersebut. Jadi akan mudah terlepas saat dikocok. Yang selanjutnya adalah Oswald Refining, merupakan suatu jalan untuk menuju ke sebuah coalescence atau penggabungan tetes terdispersi. Selanjutnya, coalescence merupakan suatu bentuk kerusakan yang diakibatkan oleh kurangnya surfaktan yang digunakan sehingga lapisan pelindung pada permukaan tetesan lemah. Jadi tetesan tersebut akan berfusi atau bergabung membentuk suatu tetesan yang berdiameter lebih besar. Kerusakan ini bersifat irreversible dan akan menyebabkan terjadinya pemisahan fase atau cracking. Selanjutnya adalah inversi fase. Kerusakan ini terjadi karena volume fase terdispersi hampir sama jumlahnya dengan fase pendispersi, sehingga terjadi perubahan tipe dari O ke W menjadi W ke O atau sebaliknya. Sekian. Saya Siti Mulyana ingin menjelaskan tentang hal yang harus diperhatikan dalam sediaan emulsi. Demi menjaga stabilitas sediaan emulsi, maka faktor penyimpanan obat perlu diperhatikan. Sediaan emulsi sebaiknya disimpan di tempat yang kering, dalam wadah tertutup, rapat pada suhu ruangan dan terlindung dari sinar matahari. Hal yang terpenting perlu disampaikan juga kepada pasien khususnya untuk sediaan emulsi adalah mengocoknya terlebih dahulu sebelum digunakan. Cukup sekian hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.